Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, haya bina al-yaum an nabda dirosatana fi maddatina yakni fi ilmi sarfi wa ilmin nahwi au fi uh, ijtima'i ilmil i'rab wa sarfi wa nusammiha hadzal ilm yakni bi ilmin nahwi ya. Jadi ilmu i'rab dan ilmu sarf itu digabung namanya menjadi ilmu nahwiyah. Sebetulnya ilmu nahwiyah itu adalah gabungan dari ilmu i'rab dan ilmu sarf. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memulai kembali menyambung pembahasan kita tentang mubtada dan khobar. Nah, di sini mubtada dan khobar sudah mulai masuk kepada apa namanya kepada amil, jenis amil yang lain atau faktor perubah. Karena mubtada dan khobar ini masih mubtada dan khobar, tapi mubtada dan khobarnya itu dimasuki faktor perubah kana. Nah, di sini kita mulai masuk kepada kana. Wa qablama an nabda hadhil muhalaqah haya bina an nad'uallah. Sebelum kita memulai pembahasannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Nah, idzan haya bina an nabda fi hadhil maddah. Akhwatu kan, saudari-saudari kana. Kenapa di sini disebut saudari menggunakan akhwat, tidak ikhwatu kana, tidak saudara kana. Kenapa? Kok di sini malah saudari? Nah, jadi apa namanya? Setiap jam di ghairil akil itu maka harus selalu dianggap muannas ya untuk yang ghair akil. Makanya di sini jama itu saudara-saudara dari kana berarti dia memang harus dianggap semacam muannas, makanya menggunakan akhwat. Saudara-saudara dari kana. Nah, ini kana ini adalah perubah, faktor perubah mubtada dan khobar. Merubah apa karena ini? Karena ini adalah fungsinya dia merubah khobarnya menjadi mansub. Merubah khobar menjadi mansub sehingga istilahnya akan merubah khobarnya menjadi isim kana maaf maksud saya mubtadanya menjadi isim kana khobar khobar mubtadanya menjadi khobar karena dimasuki kana ini di awal. Dan yang sefungsi dengan karena ini sendiri ada banyak ya. Di sini akhwat-akhwat. Yang pertama adanya amsa, adanya asbaha. Pun fungsinya sama dengan karena. Begitu juga adha. Begitu juga dengan zolla. Bata juga sama, itu fungsinya sama dengan karena. Menasabkan khobarnya. Tapi kalau untuk mubtadanya, yang mana mubtada itu ketika dimasuki karena sudah menjadi statusnya bukan mubtada lagi, tapi sudah menjadi status isim kana, gitu ya. Statusnya jadi berbeda istilahnya juga. Kemudian selain bata, so, nah nanti fungsi-fungsinya nanti akan kita pelajari di bawah. Apa itu bata, apa itu so. Kemudian ada juga laisa. Itu termasuk dari fungsi kana. Begitu juga mazalah. Itu masih fungsi dari kana. Manfakka. Misalnya infakka, yanfakku, infikakan. Manfakka. Bacanya manfak. Karena dia di apa cara cara bacanya itu di hamzah wa asal ya. Manfakka. Kemudian mafatika. Ini pun fungsi kana. Fungsinya. Begitu juga mabariha, dama. Nah, nanti untuk fungsi dan arti-artinya akan bawah. Nah, ini dulu ya bahwa fungsi-fungsi yang sama dengan kana atau disebutnya akhwatu kana atau saudarinya kana. Orang Sunda nyebutnya babaturan nakana ini. Nah,
Wa tusamma hadhihi bil af'alin naqiso. Dan yang barusan ini disebutnya apa? Fi'il naqis. Fi'il yang nakis. Apa nakis di sini? Nakis itu fi'il yang tidak sempurna. Nakis itu kurang, arti nakis kurang. Terus apa hubungannya fi'il kurang dengan dia sebagai akhwatu kana? Yang dimaksud kurang di sini bukan berarti dia mempunyai kekurangan apa ya, tetapi kekurangan di sini bahwa si si fi'il ini kan begini, fi'il itu kata kerja ya sebutlah. Fi'il itu kan kata kerja. Kata kerja butuh apa biasanya? Apakah butuh mubtada dan khobar atau butuh fi'il, fa'il dan maf'ul? Kata kerja butuh apa biasanya? Butuh pelaku kan? Atau fa'il. Fi'il itu butuh pelaku bagi kita. Tulis dulu di sini bahwa fi'il kata kerja nih ya, fi'ilun. Ya secara dasar butuh fa'il, pelaku, atau bahkan kalau kata kerjanya menggapai kepada kata kerja transitif yang mempunyai objek, berarti dia juga akan punya apa? Maf'ul, maf'ul bih. Nah, itu kan secara asli dari fi'il. Nah, tetapi fi'il-fi'il ini tidak demikian. Fi'il yang ini semua loh, ini. Dari mulai kana, amsa, asbaha, adha, zola, bata, soro, laisa, ma, zala, manfaka, mafati'a, bariha, madama. Ini dia tidak butuh fi'il kepada fa'ilnya. Tidak butuh fi'il ini kepada maf'ul bihnya, kepada objeknya. Justru fi'il ini disebutnya nakis karena itu. Karena dia tidak butuh fa'il, tidak butuh maf'ul bih. Malahan, nah ini anehnya fi'il ini. Dia itu disebut nakisnya bukan butuh kepada fa'il dan kepada maf'ul bih. Dia karena itu malah bersekongkol sebutlah. Bersekongkol, berkoalisi kepada mubtada dan khobar. Kepada yang bukan seharusnya gitu. Nah, gitu. Jadi yang disebut fi'il nakis secara asli fi'il nakis itu karena secara asli fi'il butuh fa'il dan maf'ul, tetapi fi'il ini yang kana dan saudari-saudarinya malah dia itu membutuhkan yang ini kepada yang tidak seharusnya nih. Malah dia larinya butuh mubtada dan butuh mau khobarnya. Sehingga si mubtadanya malah jadi isim kana, khobarnya malah jadi khobar kana. Tapi dia itu fi'il karena ini fi'il. Nah, itulah yang disebut fi'il nakis. Konsep dari fi'il nakis, kurang. Kurang. Kurangnya apa? Secara fungsi fi'il. Dia tidak sempurna sebagai fi'il. Itu maksudnya. Jadi dia itu kurang secara fi'il itu dia tidak bisa disebut fi'il yang hakiki. Fi'il yang asli, yang beneran. Fi'il nggak bisa gitu karena ini. Karena yang ini, yang tipe ini dia itu masuknya justru bukan kepada fa'il dan maf'ul, malah kepada mubtada dan khobar. Makanya itulah kenapa fi'il-fi'il yang ini yang disebut dengan fi'il nakis. Nah itu ya mudah-mudahan paham. Jadi ini urusannya bahwa fi'il tersebut tidak ada fa'ilnya, tidak ada. Maf'ulnya pun tidak ada. Dia malah adanya itu isim dan khobarnya. Nah, di sini kita mulai masuk kepada makna-makna masing-masing. Di sini. Oke, mungkin di sini hanya ada makna tapi tidak ada contoh ya. Baik, baik. Nah, baik ke makna dulu saja ya, ke makna dulu saja. Ma'ani kana wa akhawatiha, makna kana dan saudari-saudarinya. Pertama kana dulu, kita pahami dulu. Fi'il kana. Ingat, ini fi'il ya, bahwa kana, amsa ini fi'il, kata kerja. Cuman dia fi'il apa namanya tadi disebutnya? Fi'il nakis. Karena tidak punya fa'il, bahkan tidak punya maf'ul bih. Ini.
Oke, satu-satu kita masuk ke kana terlebih dahulu. Ittisopul musnadi ilaihi bil musnadi fil madi. Nah, ini eh, kana itu fungsinya. Ittisopu memberikan sifat atau mensifati musnad ilaih dan musnad. Apa itu musnad ilaih? Musnad ilaih itu adalah subjek. Musnad itu apa? Predikat. Ini bahasa lainnya ya. Musnad ilaih adalah subjek. Musnad predikat. Nah, jadi mensifati subjek dan predikatnya. Kan dia itu masuk kepada apa tadi? Karena itu mubtada dan khobar. Karena kan mubtada itu kan subjek, khobar adalah predikat. Bahasa lain mubtada itu musnad ilaih itu secara ilmu ma'ani. Nah, ini musnad ilaih itu salah satunya adalah mubtada. Kan musnad ilaih nanti juga bukan hanya mubtada, bahkan fa'il pun masuk musnad ilaih. Tapi di sini kita pahami dulu bahwa salah satu mubtada itu adalah di sini dari musnad ilaih yaitu mubtada. Musnadnya adalah khobar. Subjek dan predikat. Bahasa lainnya subjek itu musnad. Predikat itu musnad yang disandarkan, musnad. Musnad ilaih yang dia disandari, itu dia disandari. Musnad yang disandarkan atau berita itu musnad itu ya. Nah, di sini memberikan sifat kepada subjek predikatnya ini film memberikan makna masa lalu atau hal yang telah dilakukan. Nah, contohnya di sini. Kuntu maridon. Kuntu maridon. Nah, kita lihat bahwa sekali lagi agar tidak lupa bahwa kana fi'il. Di sini ingat bahwa kana fi'ilnya fi'il nakis. Berarti dia punya fa'il enggak? Punya fa'il enggak? Kana ini berdasarkan tadi tidak punya fa'il. Karena tidak punya fa'il, tu di sini bukan fa'ilnya. Nah, itu. Tu di sini justru dia itu asalnya begini. Ana asalnya begini. Maridun. Ana, saya, maridun. Saya sakit. Nah, karena saya sakit ini mubtada dan khobar ya. Ini berarti kata berita ya. Saya ini belum mempunyai unsur waktu kan yang ini ya. Karena saya maridun sakit. Jadi ini hanya sekedar memberitakan bahwa statusnya sakit. Kapan? Belum ada ketentuan. Apakah kemarin, sedang, kan di sini tidak ada ketentuan. Hanya sekedar berita. Anak di sini subjeknya, mubtadanya, kan anak mubtada ya. Anak di sini mubtada. Atau dia subjek. Kemudian maridun, obat. Atau dia itu predikat. Anak, subjek, khobar, maridun adalah khobarnya sebagai predikat. Nah, ketika kita ada niat untuk menjadikan ini kalimat masa lampau, maka gunakan pola yang ini, yaitu masukilah fi'ilkan. Masukilah fi'ilkan. Dikarenakan karena ini fi'il, ingat, setiap fi'il itu mengandung unsur domir kan. Ya, oke, sekarang kita lihat untuk kana. Kana itu mempunyai domir dari huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, tunna, ana, nah, nu. Baik, sekarang kita coba gambarkan dulu tasrifan dari kana. Kita pindah dulu slide-nya sebentar.
Nah, jadi untuk kana itu kan domir itu kan ada domir huwa humahum, dia humahuna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Kana domir apa di dalam kana? Domirnya huwa. Berarti dia itu harus mempunyai domir yang lain. Kana, kana. Ini adalah huma. Kemudian untuk domir humnya apa? Kanu. Ini domir hum ya. Kemudian domir hiya untuk seorang perempuan. Ka, nap. Domirnya iya ya. Kanata. Domir apa kanata? Domir huma perempuan. Kemudian apa kalau domir kunanya kira-kira? Bukan. Kana, kana, kanu, kanat, kanata. Kun. Ah, kunna. Kunna gitu. Sebetulnya kana ini bukan alif aslinya itu. Wau, kawana asalnya. Kawana. Makanya ketika dia ada domah di awalnya, wawunya akan terbuang menjadi kun, kuila, kuina, apa atau kawanna gitu. Jadi kunna asalnya. Kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Kemudian domir anta. Kun, tak. Itu anta ya. Kemudian kun, untuma, itu antuma ya. Kun, tum. Itu antum. Kemudian yang antinya. Wah, kunti mah menakutkan dan kunti ya. Kunti. Kunti. Oh. Lahirnya anti ya. Tapi nanti kalau kunti ya tinggal ditafsir aja. Kunti, kunti. Hampir sama kalau kita. Baik. Kun, kun. Domir antun. Terus domir anaknya apa? Kun, tu, dan kunna. Nah ini domir-domir yang sempurna dari huwa humahum sampai ananah. Nah, kita gunakan yang ini sekarang untuk anak-anak kan. Baik, kita kembali lagi ke yang tadi slide. Nah, di sini dari anak kita berbicara anak. Ana maridun. Gunakan fi'il kana untuk anak. Jadi apa? Kuntu. Kuntu di sini tu-nya tidak jadi fa'il. Tidak. Tapi jadi isim kana. Maridonnya jadi khobar kana. Dengan ketentuan bahwa khobar kana wajib selalu mansub fathah di belakangnya ya. Jadi kuntu maridon. Jangan kuntu maridun lagi, jangan. Kenapa? Karena dia fi'il karena itu di sini agar dia sedikit mendekati fungsi fi'il seolah-olah maridon itu seolah-olah maf'ul. Padahal bukan maf'ul, tapi dia khobar. Nah, tapi secara kelihatan seolah-olah kun itu fi'ilnya, tu itu fa'ilnya seolah-olah, maridon seolah-olah maf'ulnya. Kan fi'il itu kan fungsinya begitu secara asli. Nah, tetapi tidak karena dia sebutnya fi'il naqis.
Fi'il nakis itu dia masuknya hanya kepada mubtada dan khobar saja. Ini tidak kepada fi'il dan fa'il, sehingga yang tadi seolah-olah fa'il malah jadi isim kana, yang seolah-olah maf'ul malah menjadi khobar kana, karena memang ya demikian ketentuan dari fi'il nakis itu. Ini fi'il nakis ya khusus. Jadi fi'il nakis itu punya isimnya, punya khobarnya, tidak mempunyai fa'il dan tidak mempunyai maf'ul begitu. Jadi sekarang secara makna apa? Karena ini maknanya fil madhi, masa lalu. Kalau tadi secara makna saya sakit, tidak ada keterangan waktu kapanpun. Makanya ketika kita mau menjadikan fungsinya masa lalu atau past tense, waktu yang telah berlalu, gunakan kana. Jadi kuntu maridon, saya telah sakit waktu masa lalu. Sekarang sudah tidak lagi. Nah gitu makna kuntu itu, dia menegaskan sakitnya telah terjadi. Atau mungkin kuntu maridon ini bisa hampir mirip kalau dalam bahasa Inggris itu sebagai apa? Past perfect ya. Past perfect yaitu kata kerja lampau yang sudah terjadi tetapi tidak ditentukan waktunya kapan juga bisa ya, seperti I have ya, saya pernah sakit ya, I have sick, saya pernah sakit kapan ya, pokoknya pernah. Ya itu, jadi sesuatu yang telah terjadi dulu dan sekarang tidak terjadi, tapi tidak ditentukan waktunya, pokoknya di masa yang telah lalu, sekarang tidak lagi. Nah ini untuk maridon, saya pernah sakit atau saya dulu sakit, sekarang tidak. Itu ya fungsi dari kana, membuat sesuatu menjadi notabene maknanya ke masa lalu gitu. Itu ditegaskan lebih ke past tense. Nah, kemudian makna yang kedua selain untuk past tense atau past bukan partisip apa, past perfect ya, masa lalu yang telah terjadi, maka di sini juga ada fungsi yang lain. Faqad yakunu ala wajhid dawami. Bisa digunakan untuk makna dawam. Hal-hal yang selalu kejadian atau hal-hal yang abadi. Hal-hal yang abadi, dawam. Contohnya, wa kanallahu aliman hakima. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Mana di sini fa'ilnya? Apakah ada fa'il di sini? Wa kanallahu aliman hakima. Allahu jadi apa kira-kira? Jadi isim kana. Aliman jadi apa? Aliman khobar kana. Karena khobar kana harus mansub ya. Karena agar dia sedikit mendekati kepada maf'ulnya gitu. Jadi, tapi bukan maf'ul, tapi dia secara apa namanya ya, sedikit meniru gitu. Dia seolah-olah meniru fi'il secara hakikat, tapi dia tidak mau menyebutkan bahwa Allahu itu fa'il, aliman maf'ulnya, bukan, tapi Allahu isim, karena aliman adalah khobar kananya. Walaupun secara sekilas ini kayak fa'il dan maf'ul ya, karena kana itu adalah fi'il. Nah itu, jadi dia itu suka seolah-olah apa namanya, menyusup ya kana itu secara fungsi. Jadi bukan fi'il betulan, dia itu fi'ilnya nakis gitu. Itu kana ya, fungsinya itu ada dua. Yang pertama tadi untuk masa lalu, ada juga untuk dawam ya. Hal-hal yang kejadian sehari-hari, atau misalkan eh, hal-hal yang biasa kejadian sehari-hari itu apa? Matahari terbit dari timur ke barat, gunakan kana. Bahkan asyamsu yatu'u minal apa? Ilal maghrib ya, minas syarqi ilal maghrib. Nah itu bisa menggunakan kana. Begitu juga misalkan apa ya, bintang eh, dia itu bersinar malam hari, bisa menggunakan kana karena memang yang kejadiannya selalu begitu, itu ad-dawam. Kemudian yang kedua selain kana, amsa.
Amsa itu sedikit lebih spesifik. Ittisopuhu bihi bifil masai. Kalau ini mensifatinya pada urusan waktu sore. Kejadian itu memang kejadian di sore hari. Contohnya, yusbihur rajulu mu'minan wayam shi kafiron. Yusbihur rajulu mu'minan wayam shi kafir. Kira-kira bagaimana yang ini? Ada yang bisa menerjemahkan? Yusbihur rajulu mu'minan wayam shi kafiron. Coba tebak-tebak aja. Laki-laki itu betul seorang mukmin dan betul besoknya menjadi kafir gitu bukan? Nah, ya masa ya, yusbihur rajulu, pada waktu subuh lelaki itu mukminan, orang yang beriman atau menjadi orang yang beriman, wayamsi, dan pada sore hari kafiron, dia menjadi orang kafir. Nah, sini kan asbaha dan amsa. Asbaha dan amsa ada di sini. Asbaha menjadi yusbihu, amsa menjadi yamsi. Jadi yusbihu dan masa yamsi di sini mana isim yusbihu-nya? Oh, yumsi, maaf, bukan yamsi. Yamsi itu berjalan. Yumsi pada waktu fil masa. Yumsi kafiron. Mana di sini isim yusbihu dan mana isim yumsi? Betul, yusbihu. Kemudian isim yumsinya domir huwa yang udu ilar rajul. Sahih. Nah, itu ya. Jadi di sini tidak punya fa'il sekali lagi. Karena di sini adalah isim fi'il nakis. Bukan isim fi'il nakis yang mempunyai isim, maksud saya, dan mempunyai khobar. Isim yusbihu, khobar yusbihu. Isim yumsi, khobar yumsi. Setiap khobarnya wajib mansub. Mukminan dan kafiran. Itu adalah yang asalnya mubtada dan khobar. Yaitu ar-rajulu mu'minun asalnya. Kemudian huwa kafirun asalnya. Karena masuk fi'il nakis ini, asbah yusbihu amisa yumsi, ini menjadi ar-rajulu mu'minan yumsi kafiron. Tuh, maaf, sepertinya ada yang menyalakan mic-nya ya. Baik. Nah, sekarang udah normal kembali. Itu amsa dan asbaha. Nah, sekarang adha dan zolla. Adha fungsinya ittisopuhu bihi idduha. Kalau ini waktu duha ya. Waktu duha itu kapan? Pernah saya baca dalam suatu kamus, untuk duha itu dari mulai terbit matahari sampai tergelincir. Nah, itu kalau dalam kamus ya mengenai duha. Ya, maksudnya apa? Ya sebelum adzan zuhur. Sebelum adzan zuhur itu masih waktu duha, walaupun dia sudah jam 11 tapi belum. Dan zuhur itu masih waktu ad-duha secara definisi ya, itu dari mulai terbitnya matahari muncul sampai tergelincir ya waktu zuhur, yaitu ad-duha. Nah, ini ittisopuhu bihi fid-duha, mensifati suatu mubtada dan khobar atau subjek predikatnya dengan urusan waktu duha atau berkaitan dengan waktu duha. Contohnya adhal faqiru nasyiton. Adha pada waktu duha, al faqiru orang miskin itu, orang fakir itu, nasyiton dia rajin sekali. Nasyiton dia giat sekali, rajin sekali. Nah, ini asalnya apa? Sebelum al faqiru nasyiton, semuanya di marfu ya, jadi mubtada dan khobar, yaitu asalnya al faqiru nasyitun, asalnya mubtada dan khobar. Al faqiru mubtadanya, nasyitun khobarnya. Karena ini fi'il nakis, merubah khobar harus menjadi mansub, sehingga masuk adha
Padahal faqiru nasiton. Jadi nasiton ini yang menjadi mansub sebagai khobar. Kemudian zola. Zola itu ittisopuhu bihi waqtazilli. Nah, kalau ini dia itu mensifatinya waktu gelap ya atau malam. Fadzalika yakunu nahar. Oh, di sini juga kadang zola yazillu itu ada dua makna. Yang pertama ada yang diterjemahkan apa? Zilal ya, zilal fi zilalin nahar. Ada sini wazalika yakunu naharon dan maknanya adalah siang ya yang di sini. Nahu zollal hawa'u haron, pada waktu siang hawa atau udara itu haron, panas. Asalnya apa? Sebelum ada zola, al hawa'u harun, udara itu panas. Dimasuki zola sehingga dia merubah si khobarnya harus menjadi mansub. Jadi zollal hawa'u haron. Nah, kalau yang ini ada 1, 2, 3, masih ada. Bata, bata itu ittisopuhu bihi waqtal mabit. Bata mensifati dengannya waktu mabit, waktu tidur. Dzalika yakunu lailan, dan itu yang dimaksud adalah malam hari. Nahu batal fakiru hazinan. Pada waktu malam hari orang fakir itu bersedih. Sebelum hazinan ada bata, maka asalnya al-fakiru, mubtada'nya hazinun, khobarnya. Al-fakiru subjeknya, hazinun predikatnya. Masuki bata. Bata ini adalah fi'il nakis. Jadinya yang khobar harus mansub, jadi hazinan. Kemudian soro. Nah, kalau soro ini litahawul. Litahawul itu artinya mempunyai makna menjadi atau berubah. Berubah. Soro bisa dimaknakan berubah, bisa dimaknai menjadi. Contohnya, sorol fakiru goniyan. Asalnya apa? Al fakiru goniyun. Al fakiru mubtada atau subjek, goniyun khobar atau predikat. Dimasuki soro, jadinya sorol fakiru goniyan. Orang fakir itu berubah menjadi kaya, atau orang fakir itu menjadi kaya. Itu pun bisa, terjemahnya soro itu bisa menjadi atau berubah. Yang penting maknanya memang litahawul. Tahawul itu dari ghayyara yughayyiru taghyir, itu sama. Hawwala yuhawwilu tahwil itu sama, artinya berubah atau menjadi ya. Pokoknya dari sesuatu yang ada berubah menjadi bentuk yang lain, itu pun litahawul atau perubahan. Kemudian yang bentuk lainnya laisa. Nah, kalau laisa ini an-nafyu fil hali, mentiadakan keadaan, suatu keadaan. Lastu contohnya, tobiban. Saya bukanlah dokter. Lastu tobiban. Tetapi memang yang paling lazim, laisa itu biasanya kalau untuk subjek predikat sering kali menggunakan jar majrur ya. Kalau yang secara sering digunakan keseharian orang Arab. Biasanya lastu bi tobibin kalau secara sering. Tapi tidak salah. Kalaupun mau langsung lastu tobiban. Nah, asalnya apa? Sebelum lastu tobiban, sebelum ada laisa, ana tobibun asalnya ya. Yang ini asalnya ana tobibun. Ana tobibun. Saya orang dokter. Nah, karena ini menafikan hal ini, membuat sesuatu itu menjadi tidak atau bukan. Jadi lastu tobiban. Saya bukanlah seorang dokter. Jadi yang pertama isim laisanya adalah domir anak atau domir muttasil, yaitu ta ya di sana, domir muttasil. Tobiban adalah khobar kana mansubun, dia tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian makna yang kedua dari mazala dan madama, ya mazala wa manfakka wa mafati'a wa mabariha. Nah, ketiga 1, 2, 4. Keempat fi'il ini limulazamatil musnad lil musnad ilaih, yaitu melazimkan atau maksudnya menempelkan musnad kepada musnad ilaihnya ya. Contoh, mazala, maksud menempel di sini kejadiannya masih terus menempel, masih terus ada. Mazala, artinya apa? Mazala itu masih.
atau sentiasa, atau masih ya, masih atau sentiasa. Mazala aliyun qawiyan. Ali itu masih kuat, atau manfakka aliyun qawiyan, maknanya sama. Wa ma fati'a aliyun qawiyan, artinya masih sama. Ali masih kuat. Ma bariha aliyun qawiyan, artinya pun yang ini juga. Ali masih kuat. Nah, jadi isim mazala, isim manfaka, isim mafatia, isim mabarihanya adalah aliyun. Khobarnya qawiyan. Itu khobar mazala, khobar manfaka, khobar mafatia, begitu juga khobar mabariha ya itu. Kemudian makna yang terakhir dari adawatu atau akhwatu kana adalah madama. Istimroru istimrorut tiso bil musnadi ilaihi bil musnadi. Jadi ini istimror, yaitu kontinuitas. Jadi keberlanjutan dari sifat atau musnad ilaih terhadap musnadnya. Jadi bahwa dia itu istimror, terus menerus, yaitu subjeknya diberikan sifat terus menerus dengan predikatnya. Biar lebih paham, lihat ke contohnya ke sini. Madama itu maknanya adalah selama. Contohnya, wa ausoni bis sholati wa zakati madum tuhayya. Nah, ini dalam Al-Quran ya, bahwa dia mewasiatkan kepadaku, maksudnya Allah, untuk sholat, untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Madum tuhayya, selama aku hidup. Nah, asalnya kan anak hayun, sebelum madum tuhayyan itu, anak hayun, saya hidup. Nah, ada madama yang artinya selama, anak berubah menjadi domir tu tadi, berubah menjadi domir tu. Jadi madum tu. Domir tu ini adalah isim madama. Hayyan adalah khobar madama. Begitu. Jadi ini adalah akhwat-akhwat kana dan fungsi-fungsi secara makna ya. Jadi sedikit lagi kembali, ada kana yang paling utama. Kana pun mempunyai fi'il yang lain-lainnya juga ya, dari domir huwa sampai domir ana nahnu, itu komplit ya untuk fi'ilnya. Begitupun fi'il mudhari'nya juga bisa, qad yakunu itu bisa. Amsa, asbaha, adha, zolla, bata, soro, laisa, mazala, manfaka, mafatia, mabariha, ma, dama. Baik, kita sedikit mereview. Oke. Kana, apa fungsinya kana? Mari kita sedikit mereview. Secara makna apa kegunaan kana tadi yang dua? Fungsinya, secara makna. Dan predikat dengan apa? Keterangan waktu apa? Akan datang atau masa lalu? Keterangan waktu masa lalu. Kemudian selain itu, dia juga mempunyai fungsi apa? Ini ad-dawam, sesuatu itu kejadian sehari-hari atau sesuatu yang abadi ya, ad-dawam. Arti wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah selalu kan, Allah tidak pernah tidak mengetahui, Allah tidak pernah tidak bijaksana. Jadi sesuatu yang menempel pada Allah secara abadi ya pasti itu gunakan kana, walaupun bisa menggunakan fi'il madi, tidak bermakna. Oh, mohon maaf suara yang lain sebentar. Baik. Nah, kemudian amsa, apa makna dari amsa? Bil masa, pada waktu sore hari. Asbaha, apa maknanya? Adha, apa maknanya? Tanya saja. Oke, zolla, apa maknanya? Ya. Iya, naharon. Bata, apa maknanya? Oke, waktu mau tidur atau malam. Soro, apa maknanya? Berubah atau menjadi.
jadi. Laisa apa maknanya? Iya, meniadakan suatu keadaan. Mazala, manfaka, mafatia, mabariha, apa maknanya? Masih atau sentiasa. Satu lagi yang terakhir, madama, apa fungsinya? Bermakna selama. Baik, kita cukupkan dulu untuk materi kita hari ini. Kita akan lanjut minggu depan ke syarat-syaratnya. Surutu ba'di akhwati kana. Syarat-syarat sebahagian akhwat kana. Berarti sebagian ya. Ini tidak semuanya nanti. Fungsi semuanya akan dibahas lagi yang detailnya. Nam, hayabina anak fi hadhil muhalaqah al-yaum wa insyaallah sanuwasil hadhil maddah fil usbu'il qadim. Hayabina adak tatima bidu'a Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ilal liqa fil usbu'il qadim fi waqtin mutasawin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'am wa iyyakum. Iyyakum. Waalaikumsalam.